warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sejarah dan perkembangan teknik industri.这一次我真的睡着了。Latar belakang sejarah teknik industri dimulai dari revolusi industri di abad 18, di mana ditemukannya mesin uap oleh James Watt yang mengakibatkan pertumbuhan yang sangat pesat, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan efisiensi sistem produksinya. Ada pula di bidang ekonomi, karya Adam Smith, yaitu The Wealth of Nations tahun 1776, di mana karyanya memberikan kontribusi meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam suatu sistem kerja. Ada pula peran ASME, yaitu American Society of Mechanical Engineering. Menurut Emerson dan Nehring tahun 1988, dalam bukunya yang berjudul The Origin of Industrial Engineering, teknik industri mulai dibicarakan saat pertemuan tahunan ASME tersebut, di mana di dalamnya membahas tentang perkembangan keilmuan dan disiplin dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Pada hari Jumat 6 Desember 1912, F.W. Taylor mempresentasikan sebuah makalah yang dianggap monumental yang berjudul The Present State and the Art of Industrial Management. Di hari itu juga merupakan hari terakhir konsep ASME. Meskipun hari terakhir, presentasi makalah ini mendapatkan sebuah sambutan yang luar biasa. Di dalam makalah ini diuraikan tentang prinsip dan konsep manajemen ilmiah. Perintis teknik industri. Selain Taylor, ada beberapa tokoh perintis teknik industri. Di antaranya ada Adam Smith. Adam Smith mempunyai konsep Specialization of Laboratory dan ditulis pada buku The World of National. Konsep ini kemudian berkembang dan dipergarukan di berbagai bidang. Konsep inilah yang kemudian mengalami lahirnya prinsip disiplin teknik industri melalui yang mencakup panjang lebih dari 150 tahun. Dan ada Charles Babbage dengan konsep division of work. Beliau membagi-bagikan sebuah pekerjaan agar sesuai dengan divisi-divisinya masing-masing untuk memperoleh ongkos dalam suatu produksi pekerjaan menjadi lebih ringan. Charles Babbage juga merupakan seorang ahli matematika yang banyak melontarkan perhitungan-perhitungan melalui konsep-konsepnya untuk mempermudah dan meminimalisir biaya produksi ketika di suatu industri. Lalu ada Eli Whitney dengan konsep komponen kompatibel. Konsep produksi komponen yang dapat diperlukan dan kompatibel yang komponen lainnya, sehingga akan mempermudah dalam proses perakitan. Dengan konsep ini, maka terjadi spesialisasi dan perubahan komponen atau suku cadang sehingga produktivitasnya dapat ditingkatkan. Saya akan menjelaskan beberapa prinsip atau konsep dasar mengenai manajemen ilmiah. Yang pertama, menurut Hicks pada tahun 1994 dalam makalah Management Shop,
atau shop management, Taylor mengemukakan beberapa konsep, diantaranya yang pertama teknik tata cara kerja, yang kedua studi waktu, yang ketiga pembakuan tools, yang keempat prinsip manajemen ilmiah, yang kelima kartu instruksi untuk pekerja, yang keenam schedule untuk pemotongan logam, yang ketujuh sistem klasifikasi komponen dan produk, yang kedelapan sistem routing, 9 metode ongkos, 10 seleksi pekerja sesuai dengan jobnya, dan yang ke-11 itu bonus. Nah, secara singkat, prinsip manajemen ilmiah atau Principle of Scientific Management, Taylor mengemukakan 4 prinsip dasar. Jadi yang pertama ada yang 11, dan yang sekarang 4 prinsip dasarnya hanya 4 menurut Taylor itu. Yang pertama, setiap pekerjaan dapat dianalisis secara ilmiah atas beberapa elemen pekerjaan yang menyusunnya. Kembangkan metode ilmiah untuk setiap elemen tugas tersebut sebagai pengganti pendekatan rule of thumb. Setiap elemen pekerjaan dapat distandarisasi, baik aktivitasnya, waktu untuk mengerjakannya, maupun siapa yang cocok untuk mengerjakannya. Yang kedua, pilih, latih, dan kembangkan tenaga kerja secara ilmiah. Yang ketiga, bina kerjasama dan saling pengertian di antara para pekerja untuk menjamin agar tugas-tugas dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Dan yang terakhir, bagi tanggung jawab di antara manajemen dan pekerja. Manajemen harus melaksanakan fungsi-fungsi yang tidak mungkin dilaksanakan dengan baik oleh para pekerja, seperti perencanaan dan pengendalian kerja. Frank dan Lillian Gilbert. Frank Gilbert menciptakan konsep atau karya yang dinamakan motion study yang diterbitkan pada tahun dalam bukunya 1911. Dia menyatakan ada 3 variabel yang diperhitungkan dalam melakukan pekerjaan. 1. Pekerja, 2. Lingkungan kerja, dan 3. Gerakan kerja. Taylor sebagai bapak teknik industri. Penobatan Taylor sebagai bapak teknik industri banyak diperdebatkan, dikarenakan sebelum Taylor banyak perintis yang telah berhasil dalam meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Kenapa Taylor? Di antara tokoh yang diperdebatkan yaitu Charles Babbage yang pada tahun 1932 telah menerbitkan buku On the Economy of Machinery and Manufacture. Cuman prinsip Charles dan Taylor itu hampir sama, akan tetapi Taylor mempunyai kelebihan, yaitu dia selalu berusaha melakukan perbaikan metode kerja dengan kaidah ilmiah. Kriteria pemimpin. Selain di atas, Taylor memenuhi 7 kriteria kepemimpinan yang dikeluarkan oleh Universitas Tennessee. 1. Orisinalitas gagasan. 2. Memiliki pengikut. 3. Publikasi dan promosi. 4. Dukungan akademis. 5. Komunitas dan profesional. 6. Aplikasi dalam industri. 7. Perkembangan sejarah. Perkembangan pemikiran teknik industri. Sejarah dengan diantaranya Rutherford, Badiou dan Herschel, Turner, Hicks, Alcyon, Martin Vega dilihat dari segi berpikirnya, maka sejarah dan perkembangan teknik industri dapat dibedakan atas 5 era, yaitu manajemen ilmiah, era manajemen admin dan perilaku, era science management, era sistematik terintegrasi, era global dan informasi. Pemikiran manajemen ilmiah. Aliran pemikiran manajemen ilmiah merupakan era dimulainya persemaian dan tonggak keilmuan disiplin teknik industri dan merupakan babak baru dalam disiplin kerekayasaan, di mana tidak hanya faktor teknikal tetapi juga aspek yang terkait dengan unsur manusia, manajemen, serta aspek perekonomian mulai diperhitungkan, sehingga kriteria kinerja produktivitas juga diefisiensi. Pemikiran manajemen admin perilaku. Paralel dengan yang dilakukan oleh Taylor di Amerika, di daratan Eropa juga berkembang pemikiran untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada level yang lebih makro, yaitu pada lingkup organisasi, di mana Henry Fayol di Perancis menggunakan pendekatan sosial humanistik pada ruang lingkup kajian yang lebih makro, yaitu organisasi sistem usaha. Pemikiran sains manajemen. Sebagai suatu kontinum dari pola pikir teknik industri, era merupakan lanjutan dari scientific management, di mana era sebelumnya berakhir dengan menggunakan pendekatan matematik dengan optimasi klasik sebagai metode peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Pada hakikatnya, pada manajemen sin pun masih menggunakan
menggunakan pendekatan yang sama. Hanya saja perbedaannya terletak pada objek kajian dan kompleksitas masalah yang dikaji. Pemikiran sistematik terintegrasi. Aliran sistematik terintegrasi merupakan pendekatan yang bersifat holistik, yaitu memandang sesuatu secara sistemik, menyeluruh dan utuh, tidak bersifat parsial, baik dari aspek struktural maupun aspek interaksinya. Teknik industri di Indonesia. Sejarah dan perintis teknik industri. Profesor Dr. Matias Arup sebagai pelopor yang pada saat itu salah seorang mahasiswa senior jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UI di ITB. Sejarah. Tahun 1955, Matias Arup menekuni bidang Industrial Administration di Universitas Cornell di Amerika Serikat. Pada tahun 1958, Matias Arup menjabat sebagai dosen muda, di mana menjadi asisten mata kuliah pengolahan bahan. Pada tahun 1963 sampai 1964, meluluskan insinyur yang berkualifikasi pengetahuan manajemen produksi, diantaranya Anang Zaini Gani, Frans Mandi Hartanto atau biasa disebutan Sinjiap, Satria Darsa, Ahmad Kosasi Sukma, selaku dosen muda. Tahun 1962, Matias Arup merintis berdirinya jurusan teknik produksi. Pada tahun 1965, Matias Arup meraih gelar doktor dalam bidang Industrial Engineering dari Universitas Uhio. Pada tahun 1966 sampai 1667, dosen muda kembali membawa banyak perubahan, salah satunya mata kuliah berbasis manajemen. Pada tahun 1968, nama teknik produksi secara resmi berubah menjadi teknik industri, di mana itu masih bernaung di bawah bagian teknik mesin di ITB. Pada tanggal 7 Januari tahun 1971, secara resmi terbentuk jurusan teknik industri secara mandiri. Upaya perwujudan dilakukan sejak tahun 1968. Pada masa Dr. Matias Arup menjadi ketua jurusan teknik industri dan Frans Mandi Hartanto sebagai sekretarisnya. Pada tahun 1980, berdiri di ITB program Pascasarjana S2 dan S3, Teknik dan Manajemen Industri. Pada tahun 1979, Manajemen Industri yang lebih aplikatif. Dan pada tahun 1993, itu adanya pemilihan dua bidang konsentrasi, yaitu rekayasa sistem manufaktur dan manajemen industri. Pada tahun 2010, konsentrasi manajemen industri berdiri menjadi program studi manajemen, di mana rekayasa industri tersendiri terpisah dari program studi teknik industri. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.